lagi, shalom Bapak Ibu semuanya. Kurang semangat, shalom semuanya. Ada sukacita, damai sejahtera dalam hidup kita semuanya, amin. Pada pagi hari ini kita bersyukur bila kita boleh ada di tempat ini. Kita percaya bahwa itu semua karena kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita teduhkan hati kita. Kita siapkan persembahan tubuh, jiwa, dan roh kita hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat pagi ini. Di tempat ini Tuhan, dan Engkau penuhi setiap kami dalam
Tetap dalam hadirat Tuhan, tetap sembah Dia, tetap puji Dia. Terima kasih Tuhan, kami mau terhubung denganmu lebih dalam. Kami mau melekat denganmu ya Tuhan. Kami mau diisi oleh kasih-Mu Tuhan. Berdiamlah di dalam hidup kami Tuhan. Kami buka hati kami. Kami buka hati kami. Biarlah cinta-Mu mengalir di dalam hidup kami. Karena kami tahu kami boleh ada di tempat ini, itu karena kebaikan-Mu, itu karena kemurahan-Mu, itu karena penyertaan-Mu yang luar biasa, yang ajaib di dalam hidup kami. Tiara laya bayar ya shikara laya bayar ya de. Tiara bala 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 ya shikara laya mayasa. Oh, Roh Kudus-Mu melingkupi setiap kami. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Come on, jemaat Tuhan, angkat suaramu, katakan your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Come on, lebih lagi. 'Cause your name is power. Your name is healing. Your name is power. Your name is healing. Roh Kudus Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. I speak Jesus. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yang lebih lagi saudara, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh bebas, kami boleh merdeka. Terima kasih Tuhan, dan lebih lagi kami mau beria-ria bersuka cita untuk kemuliaan Tuhan saja. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk memuji nama Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh sama-sama kita berikan, kita sapa samping kiri kanan kita dan katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kamu dan saya. Amin. Semuanya siap untuk bersuka cita ya Bapak Ibu. Mari lebih lagi kita mau angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Sebab di dalam nama Tuhan, Dia adalah menara yang teguh, kota benteng dan perlindungan kita.
Bapak Ibu masih siap untuk puji nama Tuhan? Masih siap untuk puji nama Tuhan? Kalau misalnya sudah tidak sanggup berdiri gak apa-apa, duduk, it's okay. Tapi yang siap untuk puji nama Tuhan boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Mari lebih lagi katakan bahwa Dia adalah pencipta semesta dan Dia siap untuk melawat setiap umatnya yang mau untuk dilawat oleh Tuhan. Come on! Sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Sama-sama yuk kita katakan. Kami rindukan kuasa kewenangan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaik belenggu dipatahkan, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Ready, songkan, ready, songkan. Lebih lagi jemaat Tuhan, angkat suaramu, sembah Tuhan pada pagi hari ini. Pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa kebangkitan, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, hati bersatu, hati berpujian, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan, kita tes dulu sebelah kanan saya ya. Yang siap memuliakan nama Tuhan dan lebih lagi untuk puji nama Tuhan, katakan haleluya. Sebelah kanan, haleluya. Yang di dalam sana, yang siap puji nama Tuhan, katakan haleluya. Sebelah kiri saya sekarang, boleh katakan haleluya. Haleluya. Mari lebih lagi Bapak Ibu, kita rindu kuasa Tuhan pada pagi hari ini. Sebab nama-Mu berkuasa di dalam hidup kami. Kami rindukan kuasa kewenangan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Kami rindu kuasa-Mu, kami rindukan kuasa kebangkitan, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Ready, surga, ready, surga, ready, haleluya. Selamat datang kembali Bapak Ibu. Sama-sama kita bersukacita dalam Tuhan, amin. Sama-sama kita bersukacita dalam Tuhan, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita bersaat teduh sejenak. Thank you Jesus.
mana yang Tuhan sukai, mana yang Tuhan tidak sukai. Berikanlah kami hikmat Tuhan, agar firman-Mu yang boleh kami baca, firman-Mu yang boleh sama-sama kami renungkan, benar-benar mempraktekkan, kami boleh tanam, yang boleh tumbuh dan berbuah di dalam setiap hati kami. Thank you Jesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Amin. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang. Yes. Engkau tahu ya Tuhan tujuan. Bapak Ibu tahu, lagu ini merupakan kesaksian dari hidup saya juga. Sebenarnya berat untuk menyanyikan karena liriknya berkata seperti ini. Aku mengasihi Engkau dan ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Bukan sampai di situ saja. Lanjut kata-katanya dibilang seperti ini, bahwa ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Saya merasa juga berat sebagai orang Kristen untuk merenungkan firman Tuhan setiap malam, setiap hari. Tapi itulah kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau benar-benar hidup di dalam Tuhan. Kita mau tetap untuk tertanam dalam Tuhan. Dan kita tetap mengasihi Tuhan sepanjang hidup kita. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, angkat suaramu kembali dan katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Dan aku mau merenungkan firman-Mu siang dan malam, dan kami pegang perintah-Mu. Dan kami berjanji untuk melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Thank you Jesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Kami mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Lagi saudara katakan, aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati kami. Dengan segenap hati kami mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kami renungkan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. renungkan firman-Mu
Mari sama-sama katakan, Engkau tahu ya Tuhan. Engkau tahu Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan ya Tuhan. Tuhan, ini pujian dan doa kami dan ikrar kami bahwa kami selalu rindu untuk menghidupi tujuan Tuhan dalam hidup ini. Kami selalu rindu ya Tuhan. Ini pujian kami yang bukan sekedar di mulut, tapi ini di hati kami. Engkau mengetahui akan hal itu. Bahwa hidup kami adalah hidup yang mempermuliakan Engkau. Yang menyatakan Kristus dari keseharian kami lepas hari. Kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran-Mu tengah-tengah kami. Kami respect dengan hadirat-Mu. Kami respect dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Sebab kami percaya akan firman-Mu, ketika Engkau hadir, terjadi kemerdekaan. Yang lemah dikuatkan. Yang hari ini merasa kebingungan karena sesuatu atau realita kehidupan. Hari ini kami menemukan jawabannya dari firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia. Kami percaya perkataan-Mu itu akan menghidupkan kami ya Tuhan. Dan membuka wawasan rohani kami. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk setiap proses kehidupan yang kami jalani. Karena kami percaya di tengah proses kehidupan kami mengalami Engkau ya Tuhan. Dan kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Roh Kudus, kami mohon, tolonglah kami dengan hikmat-Mu. Untuk kami semuanya dapat mendengar dan mengerti firman-Mu. Bahkan menolong hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dengan hikmat, dengan benar, dengan praktis sehingga mudah dimengerti. Terima kasih untuk damai sejahtera dan sukacita-Mu tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari yang bersukacita, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Shalom. Saudara, saya selalu mengingatkan jemaat Tuhan, kalau ada perkataan shalom, saudara, itu bukan sekedar itu anak kami, bukan saudara ya. Nama anak kami memang shalom, cuman shalom itu artinya damai sejahtera, saudara. Coba kalau saudara ketemu orang gini, halo gimana kabarnya? Baik. Ayo sukacita. Iya saya sukacita. Kira-kira gimana saudara? Halo, lihat kiri kanan saudara. Muka-muka penuh sukacita enggak saudara? Haleluya. Ini tuh rumah Tuhan, ini rumah Bapa, di mana kita harus bisa menjadi diri kita sendiri. Orang kalau ke rumahnya Bapa itu lebih enak saudara. Maksud saya bukan mati, bukan saudara. Kalau kita datang ke rumah Bapak kita atau rumah kita sendiri, kita bisa jadi diri kita sendiri. Betul ya? Kita menjadi bebas, pribadi yang luar biasa. Nah, terima kasih untuk Pastor Paul bersama Ibu dan juga untuk seluruh tim di tempat ini, tim pastoral dan juga jemaat yang memberi saya sekali lagi untuk kesempatan melayani tempat ini. Saudara yang terkasih, hari ini saya akan berbicara tentang kekuatan dari sebuah benih. Sama-sama katakan 2, 3, kekuatan sebuah benih, saudara. Ini penting sekali Bapak Ibu yang terkasih untuk kita mengerti hal ini. Karena begini, segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita, itu akan berdampak dalam hidup ini, saudara. Segala sesuatu, saya ulangi sekali lagi, segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita, itu akan membawa dampak dalam kehidupan kita. Perkataan kita, pikiran kita yang tidak terlihat oleh orang lain, sikap hati kita yang tidak terlihat oleh orang lain, tapi itu semua berdampak dalam hidup kita. Kalau kita berkata, aku kuat, maka kita akan kuat. Jadi perkataan kita itu penuh kuasa, itu bukan perkataan motivator, saudara. Kenapa perkataan kita penuh kuasa? Sebab Kristus tinggal di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Amin. Itu bukan perkataan motivasi atau perkataan seorang motivator belaka yang kita ucapkan atau yang kita dengar. No.
Saya tidak menentang orang yang dia profesinya sebagai motivator, tidak. Tapi saya mau mengingatkan setiap kita bahwa perkataan motivator atau motivasi saja itu tidak akan pernah membangkitkan iman kita. Tapi perkataan firman Tuhan itu yang membuat kita jadi kuat. Amin. Karena perkataan Tuhan itu menghidupkan saudara. Jadi sekali lagi, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, itu terjadi dalam kehidupan kita. Itu pasti terjadi. Kalau kita berkata, aku kuat, kita kuat. Kalau berkata gini, saya stres menghadapi realita hidup ini. Kita akan jadi stres. Kita tidak bisa menghindar apa yang disebut dengan realita kehidupan, saudara. Ya, kita tidak akan pernah bisa menghindar. Para wanita dan ibu-ibu akan selalu membutuhkan skincare katanya. Itu nggak bisa dihindari, saudara. Ya, bedak dan segala sesuatu itu nggak bisa dihindari. Itulah wanita, saudara. Itulah wanita. Sama dengan laki-laki, saudara. Ketika menghadapi kehidupan nggak gampang, kerja keras, pergi, pagi, pulang, petang, saudara ya. Fadan feok semuanya. Wah, itu nggak bisa dihindari. Itu kita alami sebagai laki-laki. Kadang-kala kerja keras kita juga nggak dihargai. Berapa sering kita menghadapi hal itu. Kita udah kerja keras, kita melakukan banyak hal, tapi kita nggak dihargai. Saudara, kita nggak dihargai. Bahkan orang-orang yang di dalam rumah kita mungkin nggak pernah berkata gini, makasih ya sudah ngelakuin ini. Mungkin kita mengalami hal itu. Tapi percayalah, apa yang kita lakukan, itu akan berdampak dalam diri kita. Itulah benih, saudara. Benih. Hari ini saya ingin membawa kepada kita semua sebuah pengertian yang lain. Hari ini saya menyampaikan tentang benih bukan bicara soal karunia dan potensi. Tapi saya akan membawa sesuatu yang lain, saudara. Supaya kita mengerti, firman Tuhan itu luas sekali. Waktu saya renungkan, wow, luar biasa saudara, benih itu. Next slide. Terima kasih Bapak PDM, Pendeta Multimedia. Nah, oke. Terus, ya, oke. Saudara kalau kita lihat, benih itu berasal dari bahasa Ibraninya itu adalah zera. Tapi nggak ada hubungannya dengan kesera-sera, saudara ya. Zera. Zera itu artinya secara gambaran artinya adalah keturunan. Atau yang disebut dengan sumber kehidupan. Itu artinya benih. Yang berikutnya saudara yang terkasih. Arti dari kata benih, benih kehidupan itu menggambarkan firman Allah dalam konteks rohani. Dan sesuatu potensi yang bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Jadi artinya itu begini. Benih itu adalah kekuatan untuk produktif, saudara. Amin. Kekuatan untuk produktif, itu benih. Makanya ketika kita memuji Tuhan, itu kita sedang menanam benih dalam diri kita. Saya ulangi sekali lagi. Ketika kita memuji, menyembah Tuhan, itu kita sedang menanam benih di dalam roh kita. Kita sedang menanam benih di dalam hati kita. Firman Tuhan berkata begini. Pujian umatnya yang benar, ya, Tuhan itu bertakhta di atas pujian umatnya. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, kita sedang bermanunggal dengan Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, kita sedang mengakui akan kebesaran Kristus dalam hidup kita. Ketika kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita sedang melakukan sesuatu yang ilahi dalam diri kita. Itu penyembahan. Jadi penyembahan itu menanamkan benih dalam diri kita. Beberapa waktu yang lalu minggu kemarin atau 2 minggu yang lalu. Istri saya kesaksian divonis kanker, saudara. Ya, istri saya divonis kanker rahim, apa namanya saya lupa. Koriokarsinoma. Dan 3 ahli medis yang menangani dia. Semuanya spesialis, orang senior semua. Akhirnya 3-tiganya menyatakan tidak bisa diobati. Artinya kemonya tidak bisa diteruskan.
Karena ketika di kemo nggak menjadi jauh lebih baik, kemonya hasilnya menjadi jauh lebih jelek. Metastase ke paru-paru karena istri saya dulu perokok. Saudara. Jadi sel kanker itu akan menyerang sel-sel dalam diri kita yang mengalami kerusakan. Makanya dia bisa metastase penyebaran ke situ. Divonis tidak bisa punya anak. Kami datang nih, anak-anak kami kecil-kecil, saudara. Bisa berdiri sejenak supaya Tuhan dipermuliakan dari bukti apa yang mari. Jonathan dan Shalom. Nah itu. Nah saudara. Oke. Dan di sampingnya itu adalah sahabatnya Shalom, namanya Naisa. Ya, jangan dipanjangin Naisa Ajubila. Enggak saudara ya. Naisa saja namanya. Orang Ambon dia juga. Saudara, ketika divonis kemudian tidak bisa melanjutkan. Kalau sakit kanker tidak boleh diobati lagi. Ya, singkat cerita awarahum kan saudara ya. Nggak bisa diterusin. Profnya ngomong begini, Son, senangkan Jenny. Istri saya namanya Jenny. Senangkan Jenny, apa saja yang dia minta, kasih aja. Bahkan tuh makanan yang dilarang pun gak boleh dikonsumsi oleh penderita kanker, kasih aja. Kalau saya ngomong gini, yes, istri saya gak bisa diobati. Itu suami kurang ajar namanya saudara ya. Saya pulang, saya sedih. Saya menutup-nutupi itu dari istri saya. Supaya dia gak mengalami kelemahan. Tapi satu saat ketika dia berdoa, dia mendapat satu firman tentang Abraham. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Abraham tetap berkata, Tuhan itu terbaik. Bapa itu tetap baik dan setia. Dia menyampaikan itu kepada saya. Saya seorang pendeta. Alkitab itu saya sampai lempar ke tembok saudara. Waktu itu masih menggunakan Alkitab buku. Bukan gadget suci yang kita punya hari ini saudara ya. Itu bisa hancur lebur semuanya. Buku saudara itu saya lempar. Saya kecewa sama Tuhan. Tuhan saya melayani Engkau. Saya mendoakan orang sakit. Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan. Kenapa istri saya enggak bisa? Protes saudara. Dan ketika saya protes saya marah. Ini tidak halu saudara. Halusinasi bukan. Dan saya bukan tutup mata, saya marah sekali. Tiba-tiba dari tembok itu keluar salib saudara. Dari tembok seperti film Star Trek aja saudara keluar. Keluar dari tembok begini. Dan waktu itu keluar saudara, gambaran itu keluar. Saya lihat dengan mata jasmani saya. Dan sampingnya itu ada akuarium ikan lohan yang paling saya cintai saudara yang keluar. Dan hari itu saya nyanyi. Saya orang Ambon yang cetakan terakhir jadi suaranya gak bagus saudara. Biasa orang Ambon kan suaranya keren-keren. Kalau saya nyanyi solo pemain musik stres semuanya. Dia akan berkata cukup Tuhan, cukup yang ini cukup gitu saudara. Suara saya wow pokoknya. Begitu keluar saudara. Ada satu pujian yang merema di hati saya. Dan pujian itu sangat menguatkan saya, saudara. Ku datang dan sujud di kakimu, Yesus. Hadiratmu penuh sukacita. Tiada lain, tak seorang pun seperti Engkau. Ku bersujud dan menyembah-Mu, Tuhan. Itu saya ulangi saudara. Dan air mata saya keluar dan saya bilang, Tuhan saya minta ampun. Tapi saya kecewa sekali dengan situasi. Kesimpulan awal dari cerita kesaksian itu saudara. Saya stres banget. Ketika saya menabur stres dalam diri saya, maka stres itu menguasai saya. Ketika saya menabur putus asa di dalam diri saya, maka saya semakin putus asa saudara.
Ketika saya menabur pujian di dalam diri saya. Ketika saya menabur iman dalam diri saya pasti bisa menghadapi ini. Kami pasti bisa menghadapi ini. Maka seperti itulah yang kita tuai dalam hidup ini, saudara. Makanya kalau bapak-bapak ngomong gini, istri saya cerewetnya bukan main. Kau akan menuai kecerewetan itu, saudara. Percayalah, sebab benih itu pasti bertumbuh. Yang istri ngomong, aduh Pak, suami saya galaknya bukan main. Singa itu kalah galak Pak. Maka kau akan menabur. Kau akan menuai dari apa yang kau tabur hari itu. Jadi benih itu pasti bertumbuh. Hati-hati Bapak Ibu. Makanya waktu Yosua dan Kaleb. Ketika menghadapi raksasa, orang-orang Israel, 10 pengintai yang lain ngomong, gak mungkin. Itu raksasanya besar sekali. Tapi 2 orang itu berkata, kita akan duduki seperti apa yang Tuhan janjikan. Kita akan merebut Kanaan. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Benih itu hati-hati. Benih itu terjadi dalam kehidupan kita setiap hari, Bapak Ibu. Benih itu terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi mari kita bertindak bijaksana ya Bapak Ibu. Jadi itulah benih. Jadi benih itu sumber kehidupan. Benih itu sumber kehidupan. Dan benih itu adalah benih kehidupan. Berarti sesuatu yang akan mempengaruhi dalam hidup seseorang. Hati-hati. Ada orang satu saat saudara, saya punya teman badannya gede banget. 2,5-nya saya. Saya kan sudah ukurannya 3XL ini saudara ya. Itu 2,5-nya saya saudara. Waduh. Terus dia pakai baju ketat lagi. Oh, kalau Pak Franky kan badannya bagus sekali saudara ya. Bapak Gembala saudara juga keren orangnya. Kalau saya kan, kalau beliau 6 pack, kalau saya 1 pack saudara ya. Ini paket hemat saudara. Wow, badannya 2 kali setengahnya saya gede. Dia pakai baju ngepres apa ya Pak? Dalam bahasa Ibrani itu baju ngapret, you know? Ngapret itu ngepres gini, press body saudara bajunya. Terus dia ngomong gini, Son gimana? Langsing, cantik, ayo jawab gimana? Regu A? Regu B? Regu C? Gimana Pak? Kalau jawab jujur, dia marah. Enggak jawab jujur, kita bohong. Betul enggak saudara? Saya bingung, badannya 2 kalinya saya, 2,5-nya saya. Pakai baju ngepres, gimana? Sudah langsing Son? Kelihatan cakep, cantik enggak? Ngomong gimana? Saya langsung cuma ngomong gini. Wanita itu memang tetap cantik. Apapun keadaannya. Dan yang kedua saya ngomong gini. Kamu itu enggak besar badanmu. Tapi kalau orang lihat kamu dari jauh udah kelihatan. Orang lihat kamu dari jauh, udah kelihatan. Oh itu dia. Kalau hari itu saya ngomong, enggak badanmu gembrot banget. Saya sedang menabur sesuatu dalam dirinya. Saya menabur perkataan negatif. Dan saya sedang menabur kebencian dan kekecewaan dalam hidup seseorang. Saya sedang menabur kebencian di dalam hubungan kami berdua sebagai seorang sahabat. Jadi benih itu adalah kehidupan. So hati-hati Bapak Ibu yang terkasih. Baik, kita akan langsung kepada mengapa benih itu sangat penting saudara. Ya, mari kita baca Bapak Ibu yang terkasih jika terlihat di depan atau mungkin di monitor atau di Alkitab saudara. Mari kita baca sama-sama Matius 13 ayat 31. Kita baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Yesus membentangkan suatu apa? Lain lagi kepada mereka katanya. Hal kerajaan sorga seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya.
Yesus Kristus menggunakan sebuah perumpamaan. Salah satunya gini, tujuannya dalam dia mengajar supaya orang tuh gampang mengerti maknanya. Itu perumpamaan. Seringkali kan Bapak Ibu yang terkasih kalau menjelaskan kepada anak, menjelaskan kepada teman kita, rekan kita mesti pakai perumpamaan. Supaya apa? Gampang dimengerti maknanya. Oh itu toh. Oh itu maksudnya. Itu perumpamaan. Atau gambaran, saudara. Nah Yesus lakukan itu. Dia mencoba menggambarkan antara kerajaan sorga dengan biji sesawi. Yang di dalam bahasa Ibrani dan Yunaninya tadi intinya adalah bicara tentang benih kehidupan. Benih itu punya sifat produktif. Selalu bertumbuh dan mempengaruhi sekitarnya. Dia pelajari itu, saudara. Dia sampaikan itu kepada para muridnya. Atau orang-orang yang sedang mendengarnya saat itu. Coba minta tolong dimunculkan gambar tentang pohon itu, saudara. Iya. Biji sesawi itu segitu Bapak Ibu. Jemaat terkasih, kecil ya. Yang ada gambar telunjuk kelihatan ya. Ada satu titik di situ kecil sekali. Beberapa tahun yang lalu cukup lama saudara, saya pernah ke Israel. Dan saya dikasih biji itu kecil banget saudara. Kecil sekali. Waktu saya lihat pohonnya, gaidnya ngomong dalam bahasa Inggris. Dan saya menjawab, yes. Yes, understand. Yes. Teman saya kan, ngerti bro, pokoknya yes saja. Dia ngomong itu, nunjuk pohon, ya itu berarti maksudnya itu, saya bilang gitu. Oh yes. Gede banget saudara. Kalau saya lihat, kecil Bapak Ibu. Kecil, itu bukan kecil mungil. Bukan kecil mungil. Kalau Bu Gembala mungkin dalam bahasa asli Bu Gembala yang sama-sama Jawa Timur ya. Dari saya punya latar belakang Jawa Timur. Itu bukan kecil, saumit. You know? Saumit itu berarti lebih kecil lagi saudara. Kecil sekali. Kecil sekali. Tapi kalau bertumbuh seperti itu saudara. Itu bukan kol, bukan saudara ya. Bukan brokoli itu saudara maksudnya. Itu pohon ya. Jangan digambarkan brokoli, bukan saudara. Itu pohon. Dari kecil. Bayangkan. Kecil sekali tumbuhnya seperti itu. Kembali lagi ke slide yang sebelumnya. Tentang ayat itu. Dikatakan bahwa kerajaan sorga seumpama biji sesawi. Ya. Yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Yesus mengumpamakan kerajaan sorga itu seperti biji. Ingat, saya ulangi terus, biji itu adalah kehidupan. Biji itu punya sifat produktif, menghasilkan sesuatu. Ketika ditanam, saudara, wah ini yang paling tidak enak. Saya sempat ngelihat cara orang menanam benih. Di sana saudara ya. Ketika di Israel. Ternyata dilubangi. Benih itu ditaruh di dalamnya. Terus ditutup saudara. Habis itu dikasih pemberat atasnya. Jadi lubang. Ditaruh benihnya di dalam. Ditutup sama tanah. Kasih penutup di atasnya. Bapak Ibu yang terkasih, waktu benih ditanam, ditutup dengan tanah, kondisinya gimana? Benih itu mengalami tekanan dari tanah. Yang kedua, benih itu mengalami kegelapan karena ditutup. Artinya apa Bapak Ibu? Benih di dalam hidup kita akan bertumbuh ketika ada tekanan-tekanan yang ada. Saya ulangi sekali lagi. Benih itu akan bertumbuh dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami tekanan. Ketika kita mengalami situasi yang tidak enak dalam diri kita. Ketika kita mengalami satu situasi yang realita yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ketika benih itu ditanam. Benih itu bertumbuh.
Kalau benih tidak pernah ditanam, nggak akan pernah bertumbuh. Kebenaran yang kedua gini, ketika benih itu tidak ditaruh, cara menanam benih yang benar itu tadi saudara. Tanahnya tidak dilubangi, kemudian ditaruh di dalamnya, terus kemudian ditutup, benih itu mati. Dia kena air, hujan, banjir, selesai saudara. Benihnya hilang, nggak bertumbuh. Kalau nggak ditutup kan enak, betul nggak Bapak Ibu? Ya, dia nggak ngalami tekanan tanah, dia nggak ngalami kegelapan. Artinya apa? Comfort zone. Zona yang enak itu membuat kita terlena. Kayak lagu tetangga sebelah. Terlena. Saudara. Asik katanya WL-nya. Kita akan terlena comfort zone saudara. Zona nyaman itu pasti semua kita suka. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Kita semua yang khotbah juga senang zona nyaman saudara. Kalau ada dikasih nasi sama ayam goreng, satunya nasi dengan sayur saja, kita pilih mana? Regua? Pilih mana? Diwakili Bapak yang terkasih? Pilih yang ayam goreng atau yang sayur Pak? Ayam goreng. Pasti kita bikin yang nasi, ayam goreng, ada sambal. Haujo suci pengululik na hauma. Seneng banget, karena enak. Salahkah kita pilih yang enak? Salah nggak Bapak Ibu? Nggak salah. Hidup kekristenan itu nggak sulit. Yang bikin sulit itu tafsiran-tafsiran yang aneh-aneh. Saudara. Kita pilih ayam itu enak. Dalam nama Yesus Kristus. Doanya singkat, padat, jelas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya mau makan. Amin. Selesaikan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Sesuai dengan doa kita. Selesai. Enak. Sama dengan hidup kita. Ketika kita memilih yang enak, itu tidak salah. Bapak Ibu. Justru kalau memilih yang tidak enak, itu ada yang salah dalam diri kita. Contoh lagi, kita pergi ke tempat ini, ada yang naik online, ya taksi online, ada yang naik bus, ada yang naik mobil sendiri, ada yang naik kendaraan sendiri. Terus ada orang punya mobil, kita tanya, bro, sis, kenapa kamu ke gereja jalan kaki? Padahal rumahnya jauh loh dari sini, katakan mungkin 10 kilo. Ini jemaat yang setia yang menggebu-gebu nih saudara. Kenapa jauh kok jalan kaki? Kan punya mobil. Enggak, saya ingin memilih menderita seperti Tuhan. Kira-kira ini aneh atau gimana saudara? Halo? Aneh. Kalau punya mobil ya dipakai. Kalau punya motor ya dipakai. Kalau bisa ambil kendaraan online kita pakai untuk memudahkan kita. Saudara. Artinya gini, memilih sesuatu yang nyaman itu tidak salah. Tapi ketika kita hanya mencintai tempat yang nyaman, itu yang paling bahaya. Itu yang berbahaya. Kecewa itu wajar bro, jemaat yang terkasih. Kecewa itu wajar, dikecewakan orang kok, dikhianati orang. Kalau ada orang dikhianati gini, kita dikhianati terus kita ngomong gini, haleluya, saya ketawa luar biasa dikhianati. Nggak mungkin. Orang dikhianati itu mesti sakitnya tuh di sini tembus belakang. Tuhan, pasti kecewa. Kecewa itu wajar. Yang tidak wajar kita tinggal di dalam benih kekecewaan. Jadi kepahitan nanti. Katanya begini, orang Ambon itu sulit kepahitan karena dia selalu manisi. Tapi kebanyakan bahaya saudara. Kalau kebanyakan bahaya. Bisa diabetes saudara ya. Nangkap Bapak Ibu yang pertama. Hati-hati dengan apa yang kau tabur dalam hidupmu. Hati-hati. Kalau kita menabur perkataan yang penuh dengan kekecewaan, kita akan kecewa. Kalau kita menabur dengan sesuatu yang negatif, akan terjadi negatif dalam diri kita. Kalau kita menabur dengan sesuatu yang berkata, aku lemah, aku enggak bisa Tuhan. Saya enggak kuat Tuhan, saya enggak bisa. Maka keputusasaan
itu akan menguasai kita. Ketika istri saya divonis meninggal, artinya nggak bisa untuk diobati. Senangkan saja, udah divonis meninggal sebetulnya. Cuma mungkin profesornya nggak enak sama saya. Kanker saudara, metastase sampai ke paru-paru, levernya bengkak. SGOT, SGPT-nya naik luar biasa, perutnya sampai agak naik saudara. Nggak boleh diobati apapun, vitamin aja nggak boleh masuk. Apalagi obat. Tapi kalau hari itu kami berdua, bahkan istri saya yang mengalami. Kalau kami berdua atau dia berkata, saya nggak kuat, lebih baik saya mati aja. Hari itu akan terjadi. Memang setiap orang pasti meninggal, percayalah. Memang setiap orang jadi tua, percayalah saudara. Mau operasi plastik, ditarik ke sini, ngumpul di belakang saudara. Betul gak? Ditarik semua, kok jadi konde? Iya ini tarian dari depan. Semua orang lewati pasti akan menua. Itu gak bisa dihindari. Tapi pakai skincare salah gak? Gak salah. Tapi kalau karena skincare harga diri kita naik, hati-hati. Itu benih cari perhatian saudara. Tapi kalau dengan segala macam keadaan kita hari ini, kita tetap bergantung kepada firman. Kita sedang menabur kebenaran. Amin. Yang kedua, yang terakhir. Kalau dengar yang terakhir ini sukacita ya Bapak Ibu ya. Haleluya. Tapi percayalah kalau pendeta ngomong terakhir, itu pasti ada terakhir, sangat terakhir dan amat sangat terakhir. Terakhir, sangat terakhir dan amat sangat terakhir. Oke, yang kedua, mari kita baca sama-sama Bapak Ibu yang terkasih. Saya baca yang lebih besar ya. 2, 3. Memang biji itu apa? Yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabangnya. Dia jadi lebih besar daripada sayuran yang lain. Lebih besar, itu ada kata lebih besar. Dia punya cabang. Kembali lagi ke gambar, bisa mohon maaf tim multimedia. Kecil. Dia tumbuh jadi besar saudara. Wow, lebih besar dari sayuran lain. Cabangnya banyak, pohon dikatakan burung-burung itu bisa bertengger, berlindung di sana dari panasnya, dari teriknya panas. Mungkin burung itu capek saudara, dia bisa bersandar di situ. Yang pertama, hati-hati dengan apa yang kau tabur dalam hidupmu. Hati-hati dengan benih yang kau tabur dalam hidupmu. Taburlah benih yang hidup, yaitu renungkan firman saat teduh. Benih yang hidup apa lagi? Doa, pujian, penyembahan. Benih yang hidup itu apa lagi? Karakter kerajaan sorga, buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Kerendahan hati, penguasaan diri, saudara. Itu terus tabur dalam diri kita. Kalau kita disakiti sama orang, ampuni. Kalau kita menghadapi situasi yang sulit, berdoa. Sebab benih hanya tumbuh di dalam sebuah tekanan. Tumbuh. Cara kita membuat benih bertumbuh, tabur yang ilahi. Firman Tuhan, doa yang setia, pujian penyembahan jadi gaya hidup kita. Yang berikutnya yang terakhir adalah benih itu kecil saudara. Yang paling kecil. Artinya apa saudara? Benih yang kau tabur itu akan berdampak dalam kehidupanmu dan kehidupan sesama. Benih itu akan selalu berdampak, berpengaruh. Itu yang kedua. Dan kita selesaikan di situ. Benih itu berdampak, berpengaruh. Dia tumbuh. Kehidupan terjadi. Dia tumbuh. Dan mempengaruhi hidupmu dan sekitarnya. Ketika kita bertumbuh dewasa di dalam karakter kita. Bukan saja
bukan kita saja yang diberkati, tapi sekitar kita juga diberkati. Ketika benih ilahi bertumbuh dan berbuah dalam diri kita, maka dirimu dan sekitarmu akan diberkati. Orang lain akan berkata, kalau saya ketemu orang ini, saya seperti mendapat air kehidupan. Karena dari orang ini saya selalu dapat semangat. Dari orang ini saya tidak pernah mendapat yang negatif. Saya selalu dapat yang positif dari orang ini. Itu saudara. Mari Bapak Ibu yang terkasih, di dalam keluarga kita, perhatikan apa yang kita tabur. Yang kedua, benih itu selalu berdampak dalam diri kita. Hati-hati dengan benih itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba mengangkat tangan untuk seluruh keluarga besar daripada GBI Rem di tempat ini, Permata Hijau. Engkau mengetahui seluruh sidang jemaat ini mereka datang dengan setia beribadah. Itu berarti mereka adalah pribadi-pribadi yang rindu menerima benih kehidupan. Tuhan, hari ini hamba berdoa, hamba mohon. Ketika setiap umat-Mu hari ini dalam setiap pergumulannya, benih itu sedang mengalami kegelapan karena ditutup oleh tanah, mengalami tekanan-tekanan kehidupan. Hamba mohon Roh Kudus, remakanlah firman ini dalam kehidupan mereka. Supaya umat-Mu di tempat ini menabur benih yang hidup di dalam dirinya. Menabur benih yang benar di dalam dirinya. Menabur benih yang positif di dalam dirinya. Sehingga seluruh sidang jemaat di tempat ini, mereka menjadi pohon yang besar, yang menjadi berkat bagi kiri kanan mereka. Dan dari hidup mereka, orang-orang banyak melihat Kristus. Dan orang-orang itu akhirnya mereka bawa ke dalam rumah Tuhan untuk mempermuliakan Engkau. Tuhan, hamba berdoa, sertailah seluruh jemaat-jemaat yang misioner ini. Supaya mereka semakin bertumbuh. Mereka seperti pohon yang besar. Dan benih itu terus bertumbuh, terus bertumbuh, terus bertumbuh dan berbuah. Dalam nama Yesus Kristus. Jemaat terkasih, terjadilah menurut imanmu hari ini. Mari yang percaya benih itu bertumbuh. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Saya berikan kepada yang berwajib.